Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9, kelompok migrasi data. Di sini ini kan video tentang data pada 16. Di sini pertama ada P090 dan MC yang bertugas sebagai instalasi modul dan basic setup. Kedua ada CP076 Sikri sebagai sales dan point of sales. Ada CP037 Ulia sebagai inventory dan backup database, CP099 Renu sebagai purchase, create group, dan login karyawan. Terakhir ada CP050 yaitu Dito sebagai accounting. Selanjutnya, PT My Company ingin melakukan pengimplementasian ERP Odoo dengan country Saudi Arabia sehingga perlu dilakukan migrasi data dari format Excel ke modul Odoo. Pertama itu ada CP096 yaitu setup, ada CP076 sales and point of sales, ini job desk-nya. Nah, itu customer, kemudian import price list dan import sales order, ada point of sales yaitu import list point of sales. Selanjutnya ada CP037 Aulia sebagai inventory. Inventory di sini adalah mengimport unit of measure, import kategori produk, dan import at inventory adjustment. Selanjutnya ada CP099 itu Renu di purchase. Purchase ini mengimport vendor, import vendor price list, dan import purchase order outstanding. Yang terakhir ada CP050 di sebagai accounting. Di accounting ini import bank account, dan import beginning balance. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan di Odoo 16 SOD yang akan dilakukan oleh peran masing-masing. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nancy Elva Saputri dari JP090. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas migrasi data, saya memiliki tugas untuk melakukan instalasi modul dan melakukan basic setup. Nah, di sini telah dibuatkan untuk database-nya, ada migrasi data kelompok 9. Kita bisa memilihnya. Kemudian, untuk email dan passwordnya juga sudah diatur. Sini kita tinggal masukkan dan kita bisa login. Nah, kenapa di sini kita perlu melakukan install modul? Karena dalam migrasi data ini beberapa modul, misalnya seperti accounting, inventory, purchase, kemudian point of sales, manufaktur, dan sales itu diperlukan karena mereka memainkan peran kunci dalam manajemen bisnis dan memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, sehingga modul-modul tersebut perlu diinstal. Nah, untuk langkahnya bisa kita lihat di sini dalam aplikasi, daftar aplikasinya. Di sini kita bisa mulai dengan masuk di search, kita bisa cari accounting. Kita install yang Odoo 16 sesuai di instruksi tugas, kemudian kita klik activate. Kita tunggu proses loadingnya hingga selesai. Jadi modul accounting ini memiliki peran yang penting dalam migrasi data karena mengelola aspek keuangan perusahaan seperti jurnal, pembayaran, laporan keuangan, dan analisis keuangan. Nah, dengan melakukan install modul ini, data akuntansi dan informasi keuangan yang ada dapat diimport dan dikelola dengan mudah dalam Odoo, sehingga memungkinkan pengguna untuk melacak dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik.
Jika sudah berhasil, kita bisa skip and start. Ini adalah beberapa tampilannya. Kita bisa pilih salah satu, kemudian kita juga bisa menggantinya suatu saat jika kita ingin mengganti. Nah, di sini saya akan memilih selanjutnya kita bisa klik save. Kita bisa melihatnya untuk modul accounting di sini sudah terinstall ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menginstal modul yang kedua dengan cara kembali ke menu daftar aplikasi. Kemudian kita install modul yang kedua yaitu modul inventory. Kita bisa mencarinya di search. Di sini inventory, kita activate. Kita tunggu dulu proses loadingnya seperti tadi. Nah, modul inventory ini diperlukan untuk mengelola stok barang, termasuk penerimaan, pengiriman, penyesuaian stok, dan pemantauan persediaan. Dalam skenario migrasi data ini, informasi inventaris yang ada perlu diintegrasikan ke dalam Odoo untuk memastikan kelancaran operasional bisnis dan pembaruan stok yang tepat. Ini masih proses. Nah, di sini untuk inventory-nya kita bisa melihat di sini sudah ada inventory. Selanjutnya kita install modul yang ketiga. Kembali ke menu aplikasi. Selanjutnya modul yang ketiga
yang perlu kita install adalah modul purchase. Kita bisa search, kita klik activate, kita tunggu dulu. Nah, modul purchase ini memungkinkan pengguna untuk mengelola proses pembelian, termasuk pembuatan pesanan pembelian, pemantauan penerimaan barang, serta pembayarannya. Nah, dalam migrasi data ini, informasi pembelian yang ada harus ditransfer ke UDU untuk menjaga kelancaran proses bisnis dan mengelola riwayat serta catatan pembelian dengan baik. Sini dapat kita lihat sudah berhasil untuk purchase-nya. Selanjutnya kita install modul yang keempat, yaitu POS atau Point of Sales. Kita bisa search langsung di daftar aplikasi. Kemudian klik POS, kita klik activate. Modul Point of Sales ini berguna bagi perusahaan yang menjalankan operasi penjualan langsung ke pelanggan, misalnya toko retail maupun restoran. Dalam skenario migrasi data ini, modul POS diperuntukkan untuk mengimpor dan mengelola informasi penjualan di lokasi retail ke dalam UDU, sehingga memungkinkan pemantauan penjualan secara real time dan integrasi data dengan sistem kasir yang baru. Ini kita bisa lihat sudah terinstall. Selanjutnya kita install modul yang kelima, yaitu manufaktur. Caranya kita klik aplikasinya, kemudian cari manufacturing, ini kita tinggal klik activate, kemudian kita bisa menggunakan modul manufaktur ini untuk manajemen proses produksi dan manufaktur, termasuk perencanaan produksi, pengendalian persediaan bahan baku, kemudian melakukan pelacakan pengiriman. Nah, kenapa dalam migrasi data ini perlu modul manufaktur? Yaitu untuk memindahkan informasi produksi yang ada ke dalam UDU, supaya operasi manufaktur dapat terus berjalan dengan lancar. Di sini kita bisa melihatnya bahwa modul manufaktur telah berhasil diinstal. Nah, jika sudah, kita bisa install modul terakhir, yaitu modul sales. Yang paling atas kita klik activate. Nah, di sini sales juga perlu diinstal karena modul sales ini digunakan untuk mengelola proses penjualan mulai dari membuat penawaran harga hingga pengiriman barang. Dalam migrasi data, penting untuk menginstal modul sales supaya informasi penjualan yang ada dapat diintegrasikan ke dalam UDU dan dapat digunakan untuk melacak penjualan, memperbarui status pesanan, serta menghasilkan laporan penjualan yang akurat. Nah, dengan menginstal dan menggunakan modul-modul tersebut dalam skenario migrasi data ini, perusahaan dapat memastikan kelancaran transfer data dan integrasi dengan sistem yang baru, sehingga memungkinkan pengelolaan bisnis yang lebih efisien dan memanfaatkan fitur serta fungsi yang disediakan UDU untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini kita bisa melihat tadi yang sebelumnya belum ada modul sama sekali, sudah ada accounting, kemudian POS, sales, kemudian di sini bisa muncul website sekalian, kemudian ada purchase, inventory, manufaktur, dan semuanya sudah berhasil diinstal. Kemudian untuk basic data akan dibahas setelah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renu Nur Hasana. Di sini saya berperan sebagai pemegang modul Purkes dan create user dan login karyawan. Pertama-tama di sini saya akan membuat user terlebih dahulu karena di dalam database ini belum ada user apapun, hanya ada user admin. Maka saya akan login terlebih dahulu menggunakan user admin sebelum saya membuat setting untuk beberapa user. Dan untuk itu saya klik login. Setelah berhasil login, tampilan awal dari database ini adalah seperti ini. Dan saya di sini tugas saya untuk membuat user login, maka kita bisa masuk pada bagian setting. Lalu, di setting ini langsung dihadapkan untuk beberapa user. Oleh karena itu, saya akan membuat beberapa import data yang akan digunakan untuk import record dari user ini. Dan beberapa user yang saya gunakan berikut ini, yaitu ada beberapa nama dari teman-teman saya yang dalam satu kelompok, yaitu di kelompok 9, dan sudah ada login dengan emailnya serta passwordnya dengan role aksesnya yang berbeda-beda, serta untuk job desk-nya yang sesuai dengan tugas yang dibagikan. Dan untuk itu saya download untuk data skenario migrasi data. Nah, di sini sudah saya download. Oleh karena itu saya akan langsung masuk ke Odoo dan melakukan import data, yaitu menggunakan favorit selalu import record. Dan setelah itu kita klik pada bagian upload a file dan kita pilih bagian migrasi data yang telah di-download. Dan ini untuk migrasinya saya taruh di dan ini untuk migrasinya saya open. Nah, di sini sudah tertera untuk name-nya, yaitu kita cek terlebih dahulu apakah sesuai. Ini untuk previewnya dan passwordnya untuk sama semua. Nah, kalau sudah, kita tes terlebih dahulu. Nah, tidak ada sesuatu yang salah, maka kita bisa langsung melakukan import. Dan di sini beberapa user telah dibuat, dan di sini sudah ada name, login, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini terkait dengan basic setup atau konfigurasi dasar. Nah, di sini sudah dibentuk user-user yang terlibat. Ada 5 user, ada Aul, Dito, Zikri, Nancy, dan Reno. Nah, ini misalnya kita mulai dari user Nancy. Kita klik. Nah, di sini Nancy karena sebagai administrator yang berperan atau bertugas untuk menginstal modul serta melakukan konfigurasi. Jadi di sini dia memiliki hak akses atas seluruh modul. Jadi dia merupakan administrator atas seluruh modul. Selanjutnya, jika ini sudah dibuat seperti yang pada video awal-awal waktu kita melakukan konfigurasi user, setelah di checklist semua yang akses yang dibutuhkan, kita bisa menyimpan atau save. Nah, ini karena tadi saya sudah melakukan konfigurasi, baru saya rekam, jadi di sini tidak ada atau tidak muncul tombol save-nya. Untuk user selanjutnya di sini ada user atas nama misalnya Zikri. Zikri ini berperan sebagai sales manager, sehingga dia tidak memiliki akses untuk modul-modul lain selain modul sales. Di sini dia pada modul sales dan POS dia menjadi administrator karena dia berperan sebagai manajer. Untuk modul-modul yang lain dia tidak memiliki akses. Selanjutnya ada user Renu, di mana Renu ini berperan sebagai purchase manager, sehingga Renu nanti akan memiliki hak akses secara penuh pada modul purchase.
Nah, di sini Purkes dia sebagai administrator, namun untuk modul inventory, service, sales, accounting, dan lainnya dia tidak memiliki akses. Selanjutnya ada modul inventory yang diperankan oleh Aulia. Di sini Aulia berperan sebagai administrator inventory, yaitu melakukan pekerjaan terkait dengan inventory sehingga dia memiliki akses secara penuh atau sebagai administrator pada modul inventory. Yang terakhir ada user Dito, di mana Dito ini berperan sebagai administrator inventory, akuntan maksudnya, sehingga pada skenario ini dia memiliki akses secara penuh pada modul akuntan atau modul accounting. Namun untuk modul-modul yang lain dia tidak memiliki akses, sehingga nanti dia hanya bisa melakukan akses pada modul inventory saja. Demikian untuk pembahasan konfigurasi dasar atau basic setup. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, untuk setting create group dan untuk login karyawan, kita bisa klik pada bagian setting. Nah, di bagian setting ini saya akan manage user. Untuk setting setiap role-nya, termasuk yang pertama yaitu MC yang berperan sebagai administrator, di mana dia berperan sebagai semua administrator atau bagian yang tertinggi. Dan ini kalau sudah, maka kita bisa lanjut ke data selanjutnya, seperti security metric yang telah saya buat. Dan ini contoh, saya akan klik pada bagian Zikri. Nah, pada bagian Zikri ini dia berperan sebagai administrator pada bagian sales dan point of sales. Dan untuk itu saya klik pada bagian Zikri. Sebelumnya saya sudah setting, kita akan cek lagi. Dan ini di mana pada bagian salesnya dan point of sale dia berperan sebagai administrator. Dan ini untuk bagian user inventory-nya dia berperan sebagai user saja. Nah, setelah itu kita kembali lagi pada bagian user menu dengan Purkes sebagai administrator, dan untuk settingnya kita berikan dengan akses setting, bukan aksesoris. Nah, ini administratornya kita kasih setting karena ini digunakan untuk approval-nya. Dan pada modul Purkes kita klik bagian administrator. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, jika sudah, lanjut ke data selanjutnya yaitu Aulia yang berperan sebagai inventory administrator. Nah, kalau sudah kita klik pada bagian Aulia, di mana dia sebagai inventory-nya administrator. Nah, bila sudah seperti ini, lanjut ke user selanjutnya yaitu Dito yang berperan sebagai advisor atau accountant di bagian accounting. Nah, kita klik pada ini dan di Dito. Nah, di sini dia berperan sebagai accountant karena di sini dia ada advisor atau accountant-nya sebagai accountant sebagai advisornya. Terus data untuk login karyawan telah selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas sebagai role accounting untuk tugas kelompok migrasi data kelompok 9. Jika sudah masuk pada tampilan Odoo 16, kita bisa klik home menu, lalu kita pilih accounting. Begini tampilan pada modul accounting. Selanjutnya kita bisa memasukkan data yang telah dibuat pada kelompok kami dengan cara mengklik configuration, lalu klik chart of account. Lalu di sini ada fitur filter, group by, favorite. Kita bisa mengklik fitur favorit, lalu import record.
Lalu di sini kita bisa memasukkan atau mengupload file. Jika sudah berhasil, kita bisa memilih sheet yang ingin kita masukkan, dimana kita ingin memasukkan sheet chart of account. Sebelum mengklik import, kita bisa mengklik tes terlebih dahulu. Nah, di sini valid, kita bisa selanjutnya mengklik import. Baik, setelah tadi saya memasukkan data pada chart of account, ini saya akan menambahkan dua produk, yaitu persediaan fresh drink dan persediaan rokok, dengan cara sebagai berikut. Kita klik configuration, lalu klik chart of account. Untuk menambahkan produk, kita bisa mengklik new, lalu kita bisa memasukkan kode produk, lalu account name produk, lalu tipe produk, dimana saya sudah memasukkan produknya sebelumnya, yaitu kita bisa cari di sini persediaan fresh. Sebelumnya saya sudah memasukkan data sebagai berikut. Baik, setelah kita berhasil memasukkan cara account, kita memasukkan data bank dengan cara mengklik kontak, lalu configuration, lalu kita pilih bank. Di sini kita mengklik favorit, lalu import record, upload file, lalu masukkan file yang ingin dimasukkan. Setelah itu kita pilih sheet yang ingin dimasukkan, yaitu bank. Jika sudah dipastikan benar, kita bisa mengklik tes terlebih dahulu. Jika dinyatakan valid, kita bisa mengklik import. Mungkin ini data yang telah dimasukkan sesuai dengan bank pada data Excel kelompok migrasi. Dimana Bank ABN AMRO ialah dengan Bank Indover kode 52 dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita bisa memasukkan data setelah bank, yaitu bank account. Selanjutnya kita pilih favorit, lalu import record, upload file, pilih file yang kita masukkan, klik open, tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita bisa memilih sheet yang ingin kita masukkan, yaitu bank account. Jika dipastikan telah sesuai, ID, account number, bank code, name, dan account holder sesuai dengan data Excel yang telah dibuat, kita bisa mengklik tes terlebih dahulu. Nah, jika sudah dipastikan valid, kita bisa mengklik import. Berikut ialah tampilan bank account yang telah diupload. Baik, selanjutnya setelah kita memasukkan data bank account, kita balik lagi ke dalam modul accounting untuk memasukkan data beginning balance. Dengan cara kita klik accounting, lalu klik journal entries. Nah, di sini kita bisa memilih favorit, lalu import record, upload file, pilih file yang kita masukkan, untuk klik open.
Nah, di sini pada sheet ini kita memilih beginning balance. Jika sudah dipastikan sesuai, journal, reference, date, journal item or account, journal item or name, journal item or partner, journal item or debit, journal items or credit. Jika sudah sesuai, kita bisa klik tes terlebih dahulu untuk memastikan data valid atau tidak. Baik, data dipastikan valid, kita bisa mengklik import. Baik, mungkin cukup sekian dari saya dan bisa dilanjutkan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya dan bisa dilanjutkan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya Yasmin cek. Sorry, pertama saya login akun IT, email ini dan passwordnya login. Selanjutnya di sini saya akan membuat video kategori import dan import inventory adjustment. Ini saya oleh Paralel Yasmin NIC CP037. Di sini saya bikin job sebagai inventory. Jadi inventory ini di sini kategori produk dan inventory adjustment. Nah, pertama di sini saya ingin mengimport terlebih dahulu pada uangnya. Uang itu di modul sales. Pada uang di sini di sales, ke konfigurasi, kemudian ke sini unit of measure. Kita favorit, upload file, pilih file Excel yang sudah di download, isinya data-data kelompok. Sini saya namain data kelompok 9 migrasi. Nah, di sini dulu sheet-nya itu sheet U. Setelah itu jangan lupa untuk dites terlebih dahulu apakah sudah sinkron atau belum. Nah, di sini sudah valid. Ada tulisannya everything seems valid. Setelah itu baru kita import. Nah, untuk sudah sampai di sini. Setelah umum selesai, selanjutnya ke kategori produk. Kategori produk itu ada di modul inventory, ke konfigurasi, kemudian produk kategori. Nah, di sini kita klik yang favorit, import record sama sebelum seperti sebelumnya, kemudian upload file yang tadi. Ini yang kategori pro. Setelah dipilih, kita tes. Nah, pada produk kategori tadi udah masukin, terus dites. Ada tulisannya everything seems valid, berarti produk kategori siap untuk diimport. Setelah itu klik yang import. Setelah kategori produk sudah diimport, selanjutnya saya akan mengimport produk. Yaitu pada modul inventory, klik yang produk. Kemudian sama seperti sebelumnya, itu favorit, import, kemudian upload file.
Nah, di sini kita cari dulu produknya, tabel produknya. Setelah ada, klik tes. Setelah kita klik tes pada import produknya, di sini ada tulisan everything seems valid, berarti data produk sudah sesuai. Nah, habis itu klik yang import. Nah, yang import produk sudah selesai. Selanjutnya, setelah produk sudah diimport, kemudian akhir pada inventory, yaitu inventory adjustment. Kita ke modul inventory dulu, terus ke operation, inventory adjustment, klik yang favorit, import, record, upload file. Kemudian pilih dulu Excel-nya, adjustment. Setelah masuk semua, kemudian akan kita tes. Pada inventory adjustment, setelah dites ada muncul everything seems valid, berarti inventory adjustment ini sudah valid dan siap untuk diimport. Nah, di sini kita klik import saja langsung. Oh ya, sebelumnya pada auto filenya yang location udah kita ubah location, produk diubah produk. Kemudian yang check quality itu kita ubah counted quantity. Nah, setelah itu diimport. Nah, semua data dari uang ketika produk dan inventory adjustment sudah saya masukkan sebagai role inventory. Selanjutnya akan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Maulana dari CP 076. Saya di sini bertugas sebagai sales manager dan job desk untuk saya yaitu point of sales. Baik, langsung saja ke dalam sistem Odoo. Untuk yang pertama saya masuk ke master data kelompok saya yaitu kelompok migrasi data kelompok 9. Nah, di sini kita langsung ke menu, kemudian kita ke menu sales. Untuk yang pertama kita import data untuk customer. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan import data untuk customer. Untuk tata caranya kita bisa ke favorit, kemudian kita pilih import record, kemudian kita pilih upload file. Sebelumnya kita sudah diberikan file yaitu data kelompok 9 migrasi. Nah, kita tinggal klik. Nah, di sini untuk sheet-nya kita perbaiki karena di sini untuk sheet datanya ada di sheet kita masukkan data customer, maka kita juga klik atau pilih data sheet customer. Nah, kemudian setelah diklik data customer, kemudian kita tes dulu apakah datanya sudah valid atau tidak. Nah, kalau misalkan datanya semuanya ada notifikasi bahwasanya semua data sudah valid, maka kita bisa melakukan import. Nah, di sini saya sudah melakukan import data customer, maka kita bisa klik cancel saja. Nah, di sini adalah data customer yang sudah kita import. Dan untuk job desk yang kedua, yaitu kita memasukkan price list dari produk. Nah, kita bisa klik menu price list. Kemudian sama tata caranya untuk yang kedua ini kita bisa klik favorit, kemudian import record, kemudian upload file.
data kelompok 9 migrasi. Nah, di sini juga untuk sheet-nya kita sesuaikan dengan data yang akan kita impor, yaitu file slice. Nah, di sini setelah semua data setelah kita ubah sheet-nya, kita tinggal ngelakuin tes kayak tadi. Kemudian setelah statusnya berubah menjadi everything semuanya data sudah valid, maka kita akan lakukan import. Dan di sini saya sudah melakukan tes dan juga sudah melakukan import, maka kita bisa pilih cancel. Nah, untuk price slice-nya tadi data yang sudah di import tadi akan terlihat di sini untuk tes Traki 03. Untuk job desk yang ketiga yaitu point of sales. Nah, untuk point of sales ini saya juga sudah melakukan impor data. Untuk tata caranya sama seperti kita memasukkan data customer dan juga data file slice. Kita bisa klik favorit yang tadi, kemudian kalau misalnya kita belum mengimpor data, kalau kita belum mengimpor data, maka di sini akan tertera juga sama seperti tadi gitu. Cuman di sini saya sudah melakukan impor data. Di sini datanya ada di SOP 2 sesuai dengan data sales data post untuk SOP 2, restaurant files untuk default public price list, manual discount through, invoicing through. Di sini datanya sudah masuk ke dalam sistem Odoo untuk SOP 2. Maka tugas atau job desk dari saya sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan login untuk user Reno, yaitu user saya sendiri, di mana saya akan membuat discuss group. Lalu saya membuat setting pada bagian purchase-nya. Nah, itu saya logout terlebih dahulu. Nah, di sini saya login. Data dengan sudah login. Nah, untuk membuat grupnya, kita bisa klik pada bagian channelnya ini, misalkan kelompok 9 migrasi data. Nah, kalau sudah, kita invite beberapa usernya, yaitu Aulia, Dito, Zikri, dan Nancy. Kita cek dulu, lalu kita invite to channel. Setelah itu kita coba chat dengan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut pada bagian setting purchase. Nah, di sini ada purchase, saya klik pada bagian purchase. Nah, pada bagian ini saya klik pada configuration, lalu setting. Nah, di sini saya search pada bagian amount. Nah, di sini saya centang dan berikan minimum amount-nya, saya berikan 0. Nah, kalau sudah, saya klik save. Nah, setelah kita selesai untuk bagian minimum amount-nya, saya lanjut untuk setting vendornya, yaitu menambahkan vendor.
yang berfungsi berisikan master data yang merupakan data entitas bisnis yang digunakan perusahaan untuk melakukan transaksi. Dan untuk master data vendor ini berisikan name, address, text ID, phone, mobile, email, website, news, text, kontak, dan lain-lain sebagainya. Dan ini contoh master data vendor yang telah saya buat dan saya download. Lalu saya akan import recordnya dengan cara kita masih di case lalu order. Kita klik pada bagian vendor. Nah, kalau sudah saya klik pada bagian favorit import record. Nah, selanjutnya upload file. Pada kita klik di mana lokasi Excel yang saya gunakan untuk master data vendornya ini. Di sini dan saya klik master data open. Nah, bila kita sudah cek tidak ada errornya, saya klik import. Nah, ini bukan data vendor yang telah terupload. Nah, selanjutnya kita akan setting pada bagian price list. Dan untuk setting dari vendor sendiri, saya sudah menyiapkan data untuk vendor price list-nya. Dan ini merupakan data-data dari vendor serta beberapa produk dari vendor beserta price list dan kuantitinya. Dan untuk itu kita langsung saja import data-data ini menggunakan Excel dan import data dengan cara configuration, klik pada bagian vendor price list. Nah, pada bagian vendor price list ini kita klik pada bagian favorit, lalu kita import record. Dan untuk import record ini saya upload file. Dan untuk uploadnya kita klik upload. Kita pilih filenya di price list vendor. Nah, di sini price. Nah, karena tidak ada sesuatu yang error, maka saya langsung import. Nah, ini merupakan data-data dari vendor price list beserta price dan currency-nya. Dan karena price list-nya ini sudah jadi semua, maka tahap selanjutnya yaitu outstanding purchase order adalah purchase order yang belum dikirim oleh vendor atau belum direalisasikan sehingga pembelian tersebut belum menambah stok perusahaan. Dan dalam implementasi FP data outstanding purchase order ini harus diimport sehingga dapat dilakukan penerimaan barang ketika barang dikirim oleh vendor. Dan untuk tata caranya yaitu sebagai berikut. Recording in progress. Dan untuk reportnya yaitu dengan cara klik order, kita klik pada bagian request for quotation. Dan ini saya klik tidak bagian new karena terdapat banyak data yang perlu diimport dan ini sudah saya siapkan. Untuk data-datanya yaitu outstanding purchase order dengan order reference, vendor, dan date lendernya, receipt date, beberapa atribut lainnya. Untuk melakukan import data, hal yang perlu saya lakukan yaitu klik pada menu favorites, lalu import record. Nah, setelah itu saya pilih pada bagian upload file,
Nah, karena datanya sudah saya download, maka saya cari datanya terlebih dahulu. Nah, saya taruh di sini outstanding purchase ordernya, lalu saya klik open. Kita tunggu proses upload sampai selesai, dan di sini saya akan mencoba untuk tes terlebih dahulu. Karena ini belum dikatakan error, maka saya akan import datanya. Dan ini telah tertera adalah 24 ekor yang sukses terupload. Berikut merupakan data-data dari beberapa yang berhasil diupload dengan total berbagai macamnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari modul purchase. Tahap selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, oke, selanjutnya bagian terakhir atau backup database. Di sini banyak database, kemudian pilih yang manage database. Nah, di sini saya ingin membackup kelompok 9. Klik aja langsung backup database. Nah, di sini nanti akan masukkan password, master password, kemudian dengan backup formatnya itu zip. Setelah masukkan master passwordnya, klik backup. Sekian video migrasi data dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.